Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini Rabu tanggal 24 April 2024 kita berjumpa dalam program Mimbar Gemar Online GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Hari ini saya belajar dari kitab Yesaya pasal 34 ayat 1 sampai 17. Tidak semua ayat saya bacakan, hanya beberapa saja ayat yang akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Perikopnya adalah hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Ayat 2, sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilempar, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan, sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bosra dan pembantaian besar di tanah Edom. Demikian ayat-ayat seterusnya, nanti bisa dibaca. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita menatap ke langit pada sore hari, maka kita akan melihat warna langit yang kemerah-merahan, yaitu ketika matahari mulai terbenam sampai matahari terbenam. Nah, dengan warna langit yang kemerah-merahan itu membawa kita untuk mengagumi kebesaran kuasa Tuhan Sang Pencipta alam ini. Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika langit berubah menjadi gulungan kitab seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya untuk menggambarkan hukuman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menggunakan perseteruan Edom terhadap Israel, firman ini menggambarkan akibat yang harus ditanggung oleh semua orang yang melawan Allah. Nah, sejak nenek moyangnya Esau, Edom sudah menunjukkan permusuhan terhadap Yakub, yang keturunannya kelak adalah Israel. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, Edom di sini mewakili semua bangsa-bangsa yang melawan Allah dan menentang rencana-rencana Allah bagi umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai lukisan tentang hukuman Allah yang dahsyat dan mengerikan dan akibat yang mengerikan itu dijelaskan di ayat
3, 4, 6, 7, 9, dan seterusnya. Nah, untuk dapat membayangkan firman ini, saya membaca ulang ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Nah, ini sebagai keputusan pengadilan ilahi dan ayat-ayat seterusnya sebagai akibat ketika hukuman dijalankan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, murka Allah terhadap semua pihak yang melawan Dia akan menyeluruh, mencakup realitas langit ayat 4 dan 5 dan realitas bumi ayat yang ke-6 dan seterusnya. Pada waktu Allah mengganjar dosa, manusia akan lenyap. Yang tersisa hanyalah binatang-binatang buas dan jin-jin. Ayat 14 sampai dengan 16. Gambaran mengerikan ini menekankan kehancuran, kehampaan, kegelapan seperti masa pra-penciptaan. Singkat kata, firman ini mengokohkan peringatan keras tentang kengerian hukuman kekal dari Allah terhadap para pendosa. Semua manusia dan bangsa-bangsa yang menentang Allah akan mengalami kebinasaan kekal. Nah, sungguh sangat mengerikan jika tidak segera bertobat. Namun demikian, ada berita sukacita atau kabar baik. Saya bacakan di pasal 35 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah lengan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihat Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang untuk menyelamatkan kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah saudara-saudara telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam aktivitas dan kehidupan sehari-hari? Jadi, tidak percaya Yesus berarti menolak anugerah Allah. Jangan tunda keputusan untuk percaya dan taat kepada Yesus, sebab ada kemungkinan waktu anugerah Tuhan akan berakhir. Dan jangan seperti Edom yang mengundang kehancuran karena kekerasan hati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengetahui Yesus adalah Tuhan, jika tanpa mengakuinya dan tidak menyembahnya adalah kebohongan yang berujung kepada hukuman maut. Kita baca di Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan 20, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah bahwa tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini yang dapat tetap berdiri bila menentang yang Maha Kuasa Tuhan Allah kita. Karena akan ada saatnya Tuhan menunjukkan kuasanya dan menundukkan musuh-musuhnya hingga mereka bertekuk lutut bahkan binasa. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tetaplah berpihak kepada Allah, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Mesias. Dan alamilah, rasakanlah kasih karunia-Nya, damai sejahteranya yang melampaui segala akal, yang akal tinggal tetap di dalam hati, pikiran, dan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, hari ini sampai selama-lamanya. Berkat melimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu agar kami menjadi orang-orang yang percaya sepenuh hati kami, kekuatan kami, jiwa roh kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat kami. Terima kasih. Mari Roh Kudus pimpin sertai kami hari ini dalam aktivitas kami, pekerjaan kami, di mana saja kami berada. Bagi kami yang studi sekolah, Tuhan pimpin sertai, berikan akan anak-anak kami, cucu kami, adalah hikmat, kepandaian, kecerdasan, kecakapan, menjadi generasi-generasi yang beriman teguh kepadamu. Berkati biaya yang dibutuhkan. Kami berdoa untuk para orang tua, Tuhan senantiasa memberikan hikmat, memberikan kesabaran, memberikan teladan-teladan yang baik bagi anak-anak, menantu, cucu, agar nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih, berkatilah aktivitas kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.